Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pembelajaran kali ini masih bersama Ibu Mita. Nah, dengan materi hari ini yaitu prinsip-prinsip pembelajaran tematik di MISD. Bagaimana ya ciri-ciri pembelajaran tematik itu? Yuk kita bahas bersama. Yang pertama dari ciri-ciri pembelajaran tematik yaitu berpusat pada siswa atau peserta didik. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai materi pembelajaran atau materi pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa atau peserta didik. Nah, prinsip-prinsip pembelajaran tematik yaitu yang pertama, terintegrasi dengan lingkungan atau kontekstual. Yang kedua, memiliki tema sebagai alat pemersatu prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Yang selanjutnya, pembelajaran memberikan pengalaman langsung. Yang selanjutnya, menanamkan konsep dari berbagai mata pelajaran dan pemisahan atau pembedaan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain sulit dilakukan. Pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minat peserta didik. Dan pembelajaran bersifat fleksibel. Penggunaan variasi metode dalam pembelajaran. Nah, ada kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran tematik ini. Ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, pembelajaran ini menyenangkan. Yang kedua, pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, hasil belajar akan bertahan lebih lama, menumbuhkan keterampilan sosial. Yang keempat, guru dituntut memiliki keterampilan yang tinggi. Yang kelima, tidak setiap guru mampu mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-konsep yang ada dalam mata pelajaran secara tepat. Nah, implikasi pembelajaran tematik. Nah, implikasinya yang pertama, implikasi bagi seorang guru atau pendidik. Nah, implikasi bagi guru dalam pembelajaran tematik memerlukan guru yang lebih kreatif, baik dalam hal menyiapkan kegiatan pembelajaran, juga dalam hal pemilihan kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Nah, yang kedua itu ada implikasi bagi siswa atau bagi peserta didik. Nah, dilihat dari aspek siswa, pembelajaran tematik memberikan peluang untuk mengembangkan kreativitas. Hal ini disebabkan karena pembelajaran tematik menekankan pada pengembangan kemampuan analitik terhadap konsep-konsep yang dipadukan. Aktivitas pembelajaran lebih banyak berpusat kepada siswa, sehingga menuntut siswa untuk lebih aktif
siswa harus siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual atau individualisme, berpasangan, kelompok, ataupun klasikal. Nah, itu ada implikasi dari siswa atau implikasi siswa. Selanjutnya implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, dan media. Pembelajaran tematik pada hakikatnya menekankan pada siswa baik secara individual maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya memerlukan berbagai sarana dan prasarana belajar. Nah, selanjutnya itu ada implikasi terhadap pengaturan ruangan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik perlu melakukan pengatur ruang agar suasana belajar menyenangkan. Pengaturan ruang tersebut meliputi yang pertama, ruang perlu ditata disesuaikan dengan tema yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, susunan bangku peserta didik dapat berubah-ubah disesuaikan dengan keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang ketiga, peserta didik tidak selalu duduk di kursi, tetapi dapat duduk di tikar ataupun di karpet. Yang keempat, kegiatan hendaknya bervariasi dan dapat dilaksanakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kelima, dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memajang hasil karya peserta didik dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Yang keenam, alat, sarana, dan sumber belajar hendaknya dikelola sehingga memudahkan peserta didik untuk menggunakan dan menyimpannya kembali. Nah, selanjutnya itu ada implikasi terhadap pemilihan metode. Sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, maka dalam pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan multi metode. Misalnya, percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, bercakap-cakap. Nah, selanjutnya itu poinnya adalah landasan pembelajaran tematik. Ada beberapa landasan. Yang pertama, landasan filosofis. Nah, landasan ini dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat. Yang pertama yaitu landasan progresisme, bahwa segala proses kegiatan belajar dan mengajar antara guru dengan para peserta didik di sekolah bisa menekankan pada pengembangan kreativitas dan menekankan pada fungsi kecerdasan peserta didik. Yang kedua yaitu adalah aliran konstruktivisme. Nah, konstruktivisme dalam pembelajaran menggambarkan bahwa 1. Pengetahuan dibangun oleh peserta didik sendiri, baik secara personal maupun sosial. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke peserta didik, kecuali melalui keaktifan peserta didik sendiri untuk menalar. Yang ketiga yaitu ada aliran humanisme, memfokuskan pembelajaran pada pembangunan kemampuan positif siswa. Yang kedua itu ada yang terakhir adalah landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pembelajaran tematik adalah psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Landasan psikologi dapat didefinisikan sebagai suatu landasan yang dijadikan sebagai titik tolak dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang jiwa atau
psikis manusia yang selalu mengalami perkembangan dari bayi hingga usia lanjut, sehingga dapat memudahkan pelaksanaan proses pendidikan. Itu ada landasan yuridis. Nah, landasan yuridis tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya, yaitu terdapat dalam pasal 9. Baiklah, itulah pembelajaran kita tentang prinsip-prinsip dasar pembelajaran tematik pada saat ini. Dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah!